Guys, seru banget nih guys. Ada peristiwa penting nih terkait pertarungan antara Pertamina dengan Menteri Keuangan favorit kita yang namanya Purbaya nih. Kemarin baru aja bikin heboh ketika meeting dengan anggota DPR ya. Dia mention beberapa hal yang membuat dia kecewa dengan Pertamina. Dan lu penasaran gak apa sih pandangan dia? Dan kenapa ya sepertinya sedang ada pertarungan nih antara Danantara dan anak-anak perusahaan di bawah Danantara versus Menteri Keuangan Purbaya. Kalau lu penasaran jangan di skip video ini. Let's check this out. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut, sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak pernah. Sejak itu sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti bapak-bapak kalau ibu-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol, karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura, minyak, produk-produk minyaknya. Pabrik pupuk juga. Jadi pada dasarnya kalau gitu sekarang saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak kita potong uangnya juga Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali dari DPR. Gimana caranya kita memproduksi, tadi Pak Khairul Imam juga memperbaiki alat-alat produksi, termasuk menyediakan alat produksi yang baru yang selama ini kita gagal membangun. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Indonesia ini memang gagal paham sekali nih. Jadi gagal kelola, jadi negara yang betul-betul konyol ya namanya Indonesia ini. Lu bayangin penduduknya ratusan juta, hampir 300 juta penduduk Indonesia. Tapi bisa-bisanya negara sebesar kita impor minyak dari negara sekecil Singapura. Yang penduduknya berapa? Nggak nyampe 30 juta orang guys, rakyat Singapura itu. Tapi negara kita penduduknya hampir 300 juta, kita impor minyak dari negara sekecil Singapura. Yang penduduknya nggak nyampe 30 juta manusia guys. Ini sedih banget sih, ini memang konyol banget dan memang hampir 30 tahun ya kita ini dibodoh-bodohin. Hampir 30 tahun Indonesia nggak pernah bangun kilang minyak yang baru. Dan ini akibatnya apa? Kita jadi budak guys. Ya memang bodoh, karena lu bayangin aja ya Indonesia impor apa sih? Ada Pertamax Turbo lah, ada Pertamax segala macam. Kita impor itu dari Singapura. Terus bukan cuma itu juga, kita juga impor minyak dalam bentuk crude dari Timur Tengah. Jadi minyak-minyak itu kita impor dalam bentuk bahan baku dari Timur Tengah. Kalau yang udah jadi kita impor juga dari Singapura, kan bodoh banget. Sementara Indonesia sendiri punya minyak, apa yang dilakukan dengan minyak Indonesia diekspor ke luar negeri. Buat disuling lagi, dikilang lagi di Singapura. Abis itu minyak kita diapain? Kita impor lagi ke Indonesia, kan bodoh. Memang bodoh banget negara ini, aneh. Isinya orang-orang tolol, orang-orang serakah, dan lu pasti tahu dong kenapa disetting sedemikian rupa supaya Indonesia selalu mengimpor dari Singapura. Nggak masuk akal. Tapi ya itu realitanya negara rampok ini. Kita pelihara terus rampok-rampok bajingan-bajingan itu untuk apa? Menyengsarakan kita. Yang harus beli siapa sih? Minyak-minyak itu kita. Terus udah beli minyaknya kualitas jelek lagi. Memang brengsek nih BUMN kita nih. Nah di sini Purbaya juga buka-bukaan. Sebetulnya dari 2018 ya dia udah bilang Pertamina itu harusnya bikin kilang baru dan mereka janji bakal bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Faktanya apa? Nggak ada sampai hari ini. Dan gue pun udah tahu nggak mungkin dibangun kilang baru. Yang ada malah dibom-bom aja jangan-jangan nih semua kilang-kilang yang ada supaya makin sedikit makin ada alasan buat impor karena kilang kita makin lama makin sedikit, banyak yang dibakar dan itu fakta. Karena sehari setelah Purbaya ngomong ini apa yang terjadi? Kilang Pertamina di Dumai meledak guys. Apa gunanya ya kita punya HSE, safety, keamanan segala macam, katanya harus paling canggih lah, udah urus perizinan inilah, layak operasi lah, udah ada visibility study lah, jadi semua udah pasti aman jalan. Ujung-ujungnya apa? Meledak sana sini. Kayak bodoh banget kita ini asli. Ini sebenarnya bisnis petasan, bisnis dinamit, apa bisnis minyak sih? Gak masuk akal ya. Padahal lu bayangin ya, lu mau bikin restoran aja di Indonesia itu izinnya naujubillah. Ya mulai dari izin halal lah, izin operasional lah, izin gangguan lah, izin HO lah, izin lingkungan lah, izin RT, RW, NIB. Woi gila, cuma buka restoran. Tapi lu bayangin kalau mau buka kilang di Indonesia, harusnya logikanya ya lebih ketat lagi loh persyaratannya, requirementnya, dan harusnya lebih aman. Iya dong, kan bahaya. Ini masalah barang-barang yang berbahaya soalnya, barang kimiawi yang berbahaya. Tapi ledakan di mana-mana. Dan ini bodoh. Kenapa? Karena kita jadi terpaksa impor terus dari Singapura. Ketika lu impor dari Singapura, lu bayangin deh, lu bayar pakai apa? Lira, dirham? Tidak. Lu harus jual rupiah lu menggadaikan rupiah lu, tukar ke dolar, dan dolarnya dipakai buat beli barang impor namanya BBM itu.
Jadi minyaknya kita beli pakai dolar. Akibatnya apa? Rupiah terus menerus melemah. Karena digadaikan. Ini benar-benar parasit ini bisnis seperti ini. Ini betul-betul gila. Gue gak habis pikir ya. Tega banget ya. Dan harus bayar ini siapa sih? Anak cucu lu guys. Kan ini kita subsidi loh. Duitnya dari mana? Lu pembayar pajak. Kita dibodoh-bodohin nih sama mafia-mafia minyak ini. Gila, bertahun-tahun siapapun presidennya kalah sama Pertamina. Gila, gak ada harga dirinya presiden di Indonesia ini. Gila. Tapi menarik nih, Purbaya udah bilang apa? Ya dia bilang dia juga berani nih buat potong duitnya Pertamina. Gue gak tahu gimana caranya. Mungkin dari jalur subsidi dia kurangin ya. Dan dia sih bilang dia bisa ganti direkturnya sebagai pengawas. Wah ini udah sinyal nih. Padahal Pertamina bosnya Danantara sekarang. Wah ada apa nih guys? Tapi lu setuju gak kalau Pertamina diawasi sama Purbaya? Atau ya udah kayak yang udah-udah aja. Biarin aja mafia di sana, gak ada yang ngawasin. Lebih berkuasa dibanding presiden Indonesia. Next. Bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau nggak bisa bikin ya udah. Ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru. Satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Jadi di sini Purbaya buka-bukaan bahwa sebetulnya bukan Indonesia ini bangsa yang tolol, bangsa yang bodoh, bangsa yang IQ-nya cuma 78, gak bisa bikin kilang sendiri. Gila, itu ilmu yang gak perlu pakai otak guys. Kita ini udah begitu banyak punya engineer. Apa gunanya punya ITB kalau isinya apa? Orang-orang yang ahli impor. Isinya apa? Mafia-mafia minyak. Kita sebenarnya bisa, tapi menurut Purbaya Pertaminanya aja yang males-malesan. Menurut gue bukan males-malesan, ya memang bangsat. Kenapa? Karena Purbaya juga bilang sebetulnya udah pernah ada loh investor dari Cina yang dateng nih mau buka kilang di Indonesia, bangun pakai duit mereka sendiri, bangun kilang nih investor Cina. Indonesia nggak usah bayar, bahkan dikasih gratis setelah 30 tahun nih. Di situ kita harusnya berpikir dong, wih untung banget ya. Kita bisa dapat kilang gratis, dibangunin gratis, perusahaan PetroChina, kalau soalnya PetroChina yang bangun, BUMN terkenal dari China, teknologinya udah pasti mumpuni, gratis barang ini bakal jadi buat kita. Tapi Pertamina masih gak mau. Gila gak sih? Gila, permainan apa coba lu bayangkan di dalam sana. Tapi gue gak usah ngomong sekelas Pertamina lah. Gue ngomong sekelas desa lah. Dulu di sekolah gue ya, kita pernah punya tanah kosong SMA nih. Mau bikin lapangan basket. Ini mafia Pertamina tapi gaya mini nih. Sekolah gak punya dana. Jadi apa yang dilakukan kita orang-orang OSIS? Kita kumpulin duit dari sponsor perusahaan. Akhirnya ada salah satu perusahaan permen terkenal yang saat itu lagi booming karena bisa warna-warni, ces rasanya. Pokoknya di area itu terkenal lah. Mereka bilang oke, gue bikinin lapangan basketnya, bikinin ringnya, catnya, sampai dindingnya dibikin, sampai tribun penonton. Tapi syaratnya cuma satu ya. Di tengah-tengah lapangan ada logo perusahaan mereka ya. Logo permen itu. Terus kita bawa proposalnya ke sekolah. Pak, kita udah dapat nih proposalnya, udah ada yang mau biayain. Apa kata kepala sekolah kita? Nggak boleh, enak aja. Kasih duitnya sama saya, nanti saya yang bangunin. Kata dia. Gila, mental mafia. Sampai di level sekolah aja begitu. Ujung-ujungnya apa? Nggak jadi juga. Ya perusahaan juga nggak mau lah. Nanti suruh bayar ke kepala sekolah 200 juta, sama yang dibangun sama kepala sekolah cuma 50 juta. Ujung-ujungnya tadinya harusnya lantainya bagus, dia pakai lantai batako. Tadinya harusnya ringnya dari besi berkualitas 304, tapi tiba-tiba dia ganti besi dari bambu. Ya lu tahu sendiri lah. Tapi itulah mentalitas koruptor di Indonesia. Dan ini gue udah lihat dari zaman gue SMA ya. Di level kepala sekolah aja udah sedemikian brengsek nih. Makanya gue gak heran kalau kemudian ada BUMN dari Nigeria nih, badan usaha milik Nigeria ya kayak begini nih modelnya nih. Disuruh untung gak mau, disuruh bisnis yang bener gak mau. Mindsetnya apa? Biar negara rugi terus, biar gue bisa rampok terus. Gimana caranya membodohi bangsa Indonesia. Ini dibuka bener nih, dibuka-buka belak-belakan nih. Gila gak sih ada pengusaha mau modalin investasi di situ, setelah 30 tahun kilangnya jadi milik lu. Gak mau. Gila. Konyol gak sih coba lu pikir. Tapi sampai saat ini ada gak kilang kita? Gak ada kilang baru yang kita punya. Yang mana ada malah kilang yang lama dibakar-bakarin, diledak-ledakin. Kan gila. Dan ini gue bilang dari lama permainan mafia minyak di Indonesia ini betul-betul sadis guys. Nah di sini juga ada fakta baru yang dibawa Purbaya bahwa sebetulnya ya kenapa Pertamina menolak ya, mereka selalu ada alasan. Kita mau buka kilang baru, 7 kilang baru, yang faktanya sampai sekarang nggak ada itu barang. Gila ini siluman semua ini. Yang ada malah tadi ya kilangnya malah dibakar. Bukan gue yang ngomong, menteri yang ngomong. Yang ada malah beberapa dibakar kan.
Padahal harusnya ya kalau kita betul-betul bernegara yang benar ya, bukan cita-citanya merampok negeri ini. Ya harusnya kita harus tahu subsidi itu musuh yang harus kita lawan bersama. Bukannya ditambah-tambahin, dimarkup-markup. Ya malah harusnya kita harus tahu dan belajar dan mau mengurangi itu. Supaya ya duitnya bisa dipakai buat hal yang lain yang lebih tepat sasaran. Cuman ya begitulah Republik Konyol Indonesia ini. Lu tahu kita udah dari sejak 98 tuh gak pernah ada mau bangun kilang baru. Sengaja disetting supaya kita ini miskin terus, impor terus, inflasi terus, bergantung terus sama negara Singapura. Ya karena mafia minyak Indonesia rumahnya juga di Singapura. Jadi teman-teman tahu ya, secara historical Pertamina itu belum pernah benar-benar bikin kilang minyak baru dari nol sejak era 1970-an bahkan. Nah kilang-kilang utama yang dipakai Pertamina sampai detik ini masih warisan lama, warisan nenek moyang. Kilang Balikpapan itu tahun 1950-an, kilang Cilacap 1970-an, kilang Dumai 1970-an, kilang Pelaju, ini peninggalan Belanda nih. Ini sebelum Hiroshima Nagasaki juga udah ada nih. Kilang Balongan, ini tahun 1994. Nah ini yang benar-benar fresh ya. Kilang yang dibangun sama Pertamina baru ya fresh. Ya tahun 94 lu bayangin udah lebih dari 30 tahun lalu guys. Terus ada Kilang Kasim di Papua Barat itu tahun 97. Cuman skalanya kecil, cuman 10.000 barel per hari. Nah sejak 97 ya gak ada lagi yang dia punya. Yang ada malah cuman upgrade lah yang kayak di Balikpapan. Dia punya RDMP tuh, Refinery Development Master Plan. Jadi kilang-kilangnya ada di upgrade kapasitasnya. Lalu di Cilacap, Pelaju, Dumai, Balongan ya masih dalam progres juga lah. Dulu sempat ada ide mau bikin refinery di Tuban. Cuman proyek ini harusnya jalan tahun 2010 bersama Rosneft dari Rusia. Cuma ya sampai detik ini terhambat. Nah dari sini kita bisa belajar ya bahwa mafia Rusia aja kalah sama mafia Indonesia. Gila gak, Rosneft lo kalah lo. Putin kalah sama mafia Indonesia. Dan Kaltim dulu sempat ada di Bontang juga mau bikin. Cuman ya investornya ketakutan mundur. Jadi dari sini lu udah bisa lihat ya bahwa bangsa Indonesia ini betul-betul brengsek ya para pemimpinnya ya. Benar-benar gak ada yang punya hati loh. Kita gak punya harapan. Memang jangan-jangan udah bener ya. Kabur aja dulu. Kalau lihat tingkah para pejabat kita ya begini. Sibuk bodoh-bodohin rakyat sendiri. Konyol. Negara sebesar Indonesia harus impor dari kilang minyak di Singapura. Karena kita gak mau bangun kilang baru. Yang ada apa? Malah meledak-meledak, kebakar-kebakar. Apa gunanya punya ITB coba? Besok-besok diganti aja ITB tuh. Ganti jadi institut tipu-tipu Bandung lah. Yang bener engineer kita ini. Lu lihat ya, di tahun 2009 depo Pertamina Pelumpang kebakar. Di Jawa Timur itu Ban. Terus gak lama ada lagi kebakaran. Depo Pertamina Ampenan tahun 2010 Mataram kebakar. Terus ada depo Pertamina di Teluk Kabung di Padang nih Sumatera Barat. Tahun 2014 kebakar. Lalu ada lagi kilang minyak Pertamina di Cilacap tahun 2021 kebakar. Tentu saja tetangganya gak mau kalah. Kilang minyak di Balongan Indramayu di tahun yang sama kebakar lagi 2021. Terus tentu menciptakan persaingan ya. Tentu namanya Pertamina kan kompetitif ya. Kebakar lagi nih di Pelumpang Tuban Jawa Timur tahun 2020. Nah karena gengsinya tinggi ya, masa yang kebakar di Jawa doang nih. Kalimantan pun nggak mau kalah. Kalimantan, kilang Pertamina di Balikpapan tahun 2022 kebakar juga. Dan akibatnya apa? Orang Pelumpang di Tuban tadi kan udah menang ya di tahun 2000 kebakar. Ya nggak mau kalah tahun 2023 kebakar lagi Pelumpang. Hebat ini luar biasa. Dan tentu ini menciptakan kecemburuan dong. Masa yang asik bakar-bakaran cuma orang Tuban sama Kalimantan doang. Orang Sumatera mana gengsi lu? Akibatnya apa? Dumai kilang Pertamina kebakar. Nah kalau bisa sekalian Dumai lagi lah biar tambah ngetren kan, masa kalah sama yang lain. So tahun 2025 mencatat prestasi luar biasa kilang Dumai. Kemarin setelah pidatonya Purbaya kebakar lagi, luar biasa. Jadi dari sini kita bisa lihat ya Pertamina ini sebenarnya perusahaan apa ya? Perusahaan pertambangan, minyak, oil and gas, atau perusahaan kembang api ya sebenarnya. Luar biasa nih, ini betul-betul prestasi di dunia ini ya. Lu bisa bayangin ya kalau ada Shell ya kebakar, spill over minyaknya menciptakan polusi di mana-mana. Waduh, udah banyak orang masuk penjara guys. Gila, kebocoran minyak di Texas aja berapa orang masuk penjara, denda triliunan di Indonesia. Oh jangan harap kalau bisa tiap hari ada kembang api meletus. Indonesia betul-betul negara yang biadab guys. By the way guys, sebetulnya strategi meledakan kilang sendiri di negara sendiri kalau bisa sampai ada yang mati korbannya itu bukan cuma strategi negara jahiliyah Indonesia doang, enggak. Negara-negara koruptor lain di Afrika juga sama melakukan strategi yang sama. Utamanya negara-negara yang memberikan subsidi bensin di negaranya. Lu tahu ada sebuah negara di Afrika namanya negara Nigeria nih. Hobinya apa? Ngasih subsidi BBM. BBM sampai berapa ratusan triliun guys setiap tahun. Tentu artinya apa? Di sana subur mafia minyak. Dan tentu negara Nigeria masih ada 1-2 orang yang punya harapan baik. Kita ngapain sih subsidi BBM sendiri? Kenapa sih kita impor terus BBM dari luar negeri? Kita bikin kilang dong di negara Nigeria.
Akibatnya apa? Setelah membuat pernyataan seperti itu, meledak guys kilang-kilang minyak di Nigeria. Supaya Nigeria nggak bisa menyuling sendiri minyaknya. Nigeria harus impor minyak dari luar negeri karena kilang-kilang di dalam negeri sudah diledakkan. Dan teman-teman tahu ternyata hobi meledakan ini di Pertamina jangan-jangan belajar dari Nigeria. Karena sama banyak mafia minyaknya. Jadi teman-teman bayangin aja ya, dari tahun 2009 sampai tahun 2024 itu udah ada 169 kasus ledakan, kebakaran, tanker, kilang minyak di negara-negara cap kaki 5 model kayak Nigeria ini ya. Tentu dia nggak mau kalah dong dengan Dumai ya, dengan Bontang, dengan Tuban yang prestasinya luar biasa ya. Jadi mereka kalau bisa bunuhin orang juga. Jadi sekitar 1.600 orang udah tewas loh di Nigeria karena hobinya sama kayak di Indonesia, meledak, kebakaran. Good news guys, kabar spesial buat kalian karena Sekolah Saham Benix Season 8 akan segera dibuka dan temanya luar biasa menarik nih, khusus buat teman-teman investor pemula di IHSG yang bingung cara beli saham, investasi dan bisnis apa yang menarik. Kita akan membahas tentang mineral berharga dengan lebih detail lagi. So buat kamu yang masih bingung gimana sih cara beli saham di IHSG, gimana sih caranya profit di IHSG, kamu bisa pakai kalkulator investasi yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Pakai di situ, tentukan target investasi kamu dan kamu bisa lihat bagaimana caranya kamu bisa mendulang cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini kesempatan langka buat segera bergabung. Dari yang harganya 12 jutaan sekarang tinggal 9 jutaan saja. Ingat ya, khusus 25 orang pertama yang mendaftar. Segera daftarkan dirimu sekarang juga di www.sekolahsahambenix.com atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Jadi memang negara-negara yang hobinya mensubsidi itu udah umum guys kebakarannya. Kayak di Nigeria yang paling gede misalkan Oktober 2023 itu kebakaran di Warri Refinery and Petrochemical Company. Gak lama dari situ tahun 2024 bulan Juni punya Dangote nih, juragan minyak terbesar ya, Dangote Petroleum Refinery, meledak juga, kebakaran juga. Jadi itu sudah hal yang umum dan ini udah berulang kali ya dikatakan dan disuarakan ya. Sama begitu banyak sih negara-negara di dunia ini. Kalau lu mensubsidi bensin di negara lu harus siap-siap jadi permainan mafia minyak. Ya contohnya negara konyol Nigeria ini, lu tahu ya tahun 2017 total impor minyak dia 500 triliun tahun 2017. Tahun 2023 impornya 930 triliun. Pertanyaannya pada periode yang sama kenapa tiba-tiba impornya bisa naik tinggi? Apakah penduduk Nigeria bertambah jumlahnya 2 kali lipat dalam periode yang sama karena nilainya udah hampir naik jadi 1.000 triliun? Tentu tidak. Tapi inilah permainan di negara-negara yang mensubsidi BBM. Apa? Mereka bilang, oh kebutuhan minyak kita itu 70 kiloliter yang harus disubsidi. Padahal realitanya mungkin cuma 30 kiloliter. Jadi mereka markup. Dan di Indonesia juga gak punya data itu. Pertamina ini suka-suka seenak jidat aja. Makanya sampai Purbaya juga marah berulang kali dia ngomong sama si Bahlil. Bahlil lu mana datanya? Orang-orang yang berhak dapat subsidi di Indonesia itu mana? Main klaim aja Indonesia perlu impor sekian juta liter setiap tahun. Tapi faktanya apa betul segitu? Nah ini adalah sebuah keanehan guys. Kenapa? Karena negara Nigeria itu salah satu negara dengan produksi minyak terbesar di dunia loh. Jadi lu tahu lah negara abal-abal Indonesia ini, lu tahu produksi minyak kita berapa? 600.000 barel setiap harinya. Nah negara abal-abal Afrika yang namanya Nigeria ini itu memproduksi 1,5 juta barel setiap harinya. Tapi lu bayangkan ya penduduk Nigeria itu ya, itu jauh lebih kecil loh dibanding Indonesia. Penduduk Indonesia itu 280 juta manusia loh. Produksi barelnya ya sekitar 500.000 sampai 600.000 barel setiap hari. Nah penduduk Nigeria itu cuma 230 juta orang guys. Tapi produksi minyaknya 3 kali lipat Indonesia sampai 1,5 juta barel setiap harinya. Dengan logika itu harusnya negara ini bisa independen energinya, bisa swasembada energi loh. Orang jumlah penduduknya lebih sedikit dari Indonesia tapi produksi barelnya 3 kali lipat lebih banyak dari Indonesia. Logis ya? Tahukah kamu ketika negara mensubsidi BBM-nya, artinya negara mendukung lahirnya mafia-mafia baru. Mafia-mafia minyak. Dan mafia minyak jauh lebih sadis dibandingkan kartel. Sampai-sampai ya pengusaha minyak terkaya di Afrika namanya Dangote itu mengatakan ya tadi yang gue bilang, kalau mafia minyak, kartel minyak itu jauh lebih berbahaya dibandingkan kartel. Di video ini lu bisa lihat hasil interviewnya. You know, because in business, I've said this in my interview before, where I said that I never knew that the oil industry mafia are stronger than the drug cartel. It's a big cartel. I will say this anywhere. The issue that you are right, they can say, okay, fine. To make sure that this refinery doesn't work, we'll keep selling cheaper. But right now, they won't be able to sell cheaper because they will not be able to take local currency. We will take local currency.
we have the refining capacity. Not only to satisfy Nigeria, we have refining capacity that is almost twice the consumption of Nigeria. But you're also confident that you can strike a deal with authorities? No, we will. We'll definitely strike a deal. The president has announced Soon? It's going to start 1st of October. Jadi ini pengusaha, dia bilang dia kaget ketika masuk ke bisnis minyak. Ternyata mafia minyak itu ya lebih parah, lebih kuat, lebih berbahaya dibandingkan mafia narkoba. Karena kartel narkoba ya, karena gini aja guys, simple aja sih. Karena lu bisnis lu kartel narkoba, yang pakai produk lu berapa orang sih? Kayak misalkan di negara Indonesia banyak gak bisnis narkoba? Banyak. Tapi orang begitu pakai narkoba mati, hilang customer mereka. Oke. Atau paling cuma 1-10% lah dari negara kayak Indonesia ini yang pakai. Gue yakin di bawah 10%, jadi gak banyak. Tapi kalau yang pakai bensin di Indonesia, ya hampir semua penduduk Indonesia itu pakai bensin. Mau buat masak kek, mau buat bakar hutan kek, mau buat nyalain motor mobilnya atau nyalain traktornya, alat pertambangannya, semua pakai bensin guys. Artinya kita udah dibikin sedemikian rupa, kita itu adiksi, kita kecanduan sama yang namanya bensin, sama yang namanya bahan bakar minyak ini. Kita kecanduan loh. Dan kita tiap hari mengkonsumsinya. Lu bayangin ya, heroin itu gak mungkin orang tiap hari make. LSD orang tiap hari make, enggak. Kecepatan matinya. Dia gak bakal tiap hari pakai itu. Mereka tempo. Tapi kalau minyak tiap hari lu pakai, tiap hari lu bakar. Dan ini berbahaya, ini racun yang lebih berbahaya dibandingkan narkoba. Karena apa? Ya sudah sangat kecanduan negara kita, bangsa kita, ratusan juta penduduk kita kecanduan barang yang lebih parah dibanding namanya minyak. Dan ini begitu parah guys. Kenapa subsidi BBM ini begitu parah ya? Karena ketika lu subsidi BBM itu bakal melahirkan mafia-mafia yang simpel aja ya. Kayak di Nigeria. Ini contohnya gue gak bilang di Indonesia. Di Indonesia gak mungkin lah. Di Indonesia negara suci guys. Semua penduduknya masuk surga. Tapi di BUMN ya, Badan Usaha Milik Nigeria, korupsinya itu udah betul-betul selangit. Sampai 40%. Hampir loh. 50% setengah anggaran pemerintah APBN-nya habis buat subsidi BBM. Akibatnya negara gak berkutik. Kalah dia sama mafia. Padahal negaranya punya produksi minyak sangat banyak loh. Dan ini kenapa teman-teman bahaya ya. Bisnis meledakan kilang minyak di Nigeria. Simpel aja. Kalau seandainya kilang makin banyak yang dibom, akibatnya negara gak bisa ngilang sendiri. Padahal punya minyak sendiri. Kayak Indonesia. Indonesia punya minyak sendiri tapi kita ekspor. Nigeria juga sama, punya minyak sendiri tapi dia ekspor. Kenapa? Karena kilang di dalam negeri asik dibom, asik dibakar. Akibatnya negara terpaksa impor dari luar negeri, di situ ada mafia yang bermain. Tinggal titip. Contoh ya kayak di Indonesia lah. Lu gak pernah tahu yang pertama nih, kebutuhan kita, subsidi kita itu berapa? Apakah 70 juta barel? Apakah 100 juta barel? Apakah 300 juta barel? Tidak ada di Republik ini yang punya angka pasti. Gak ada. Akibatnya apa? Orang ambil angka aja dari langit seolah-olah kita harus subsidi 500 triliun ya tahun ini. Kita harus subsidi 2000 triliun ya hari ini. Basis datanya gak ada. Nah ini dimanfaatkan sama mafia. Ketika mereka impor minyak pakai kapal dari Singapura masuk ke Indonesia. Masuk ke kilang 1 juta barel. Pertanyaannya apa betul ada 1 juta barel? Di Nigeria sih enggak ya. Kalau di Indonesia betul. Namanya juga negara suci Indonesia. Tapi di Nigeria enggak. Dia impor minyak 1 juta barel. Yang masuk ke kilang berapa? Gak ada 1%. Ketika mau diaudit apa yang dilakukan, dibom kilangnya. Isinya apa? Air laut. Terus kemana minyaknya? Udah dijual. Namanya subsidi. Lu bayangin ya, di pom bensin harga solar 6.000. Tapi industri beli solar 15.000. Lu mafia minyak lebih untung apa? Ambil untung yang kedua. Jual solar-solar subsidi ke perusahaan-perusahaan. Dengan harga non subsidi, dengan harga industri. Jadi yang pertama dia mafia dari impornya. Dia bilang kebutuhan 100 juta barel. Padahal cuman 40 juta barel. Dia di situ aja udah markup. Yang kedua, ketika barangnya masuk, gak ada itu barang, udah dia jual sendiri. Dia kencing di laut, dia jual minyak itu ke kapal-kapal lain, jual ke pabrik-pabrik lain, jual ke perusahaan tambang, jual ke swasta-swasta, tentu di Nigeria ya. Di Indonesia enggak. Akibatnya apa? Mafia minyak itu kaya raya, Badan Usaha Milik Nigeria, wah korupsinya ampun-ampunan. Karena subsidi. Dan lebih parah lagi apa? Minyak-minyak subsidi itu kemudian dijual ke negara-negara lain di pinggiran Nigeria guys. Ya sama aja kayak di Indonesia, harganya 6.000 di subsidi. Tapi swasta berani beli 15.000, udah pasti dijual ke swasta. Kalau ada negara-negara lain di pinggir Indonesia pun yang jual dengan harga lebih mahal, pasti dijual juga ke tempat lain. Jadi negara diperas habis-habisan dan itu adalah duit kalian loh. Lu kan pembayar pajak. Pendapatan negara paling besar dari pajak lu. Lu kalau pergi ke April Maret, belanja kan lu, bayar PPN kan lu.
itu penghasilan negara. Lu bayar pajak kendaraan, itu penghasilan negara. Lu bayar pajak dari gaji lu, itu penghasilan negara. Duitnya sama negara dipakai buat apa? Subsidi bensin. Masuk ke kantong mafia-mafia minyak yang ada di luar negeri. Masuk ke kantong mafia-mafia kapal tanker. Masuk ke kantong orang-orang yang hobinya menyalahgunakan bensin subsidi itu buat dijual ke industri. Nah itulah realita yang menyakitkan di negara jahiliyah Nigeria guys. Dan ini lu bisa lihat ya di layar kaca ya. Sampai ya wakil presiden Nigeria, wah ini wakil presidennya beneran kerja nih. Dia bilang ya bisnis tipu-tipu di bensin subsidi itu sudah sampai mencekek perekonomian Nigeria. Bahkan udah ada laporan importir BBM subsidi ini mereka itu membawa lebih banyak bensin dibandingkan yang dibutuhkan oleh negara Nigeria. Kenapa mereka lakukan itu? Karena biar negara yang bayar. Jadi kalau disuruh bikin laporan, badan usaha milik Nigeria, Pertamina-nya Nigeria ini itu. Berapa impor tahun ini? Harus ditambah Pak, populasi kendaraan bertambah, populasi penduduk bertambah. Ada aja datanya supaya impor BBM bertambah terus. Supaya apa? Masuk duitnya ke kantong mereka. Duit lu pembayar pajak. Lu dikadalin nih sama badan usaha milik Nigeria nih. Kurang ajar nih Nigeria nih memang. Dan yang paling gila ya di Nigeria ya dia produksi minyak sama kayak Indonesia. Terus minyaknya diapain? Dia punya alasan badan usaha milik Nigeria. Kita kan gak bisa kilang sendiri di sini. Kita gak punya tempat penyulingan minyak sini. Jadi produksi minyak kita jual aja ke luar negeri. Wah sama tololnya sama orang Indonesia. Dijual ke Singapura. Terus abis itu apa? Diimpor dengan harga yang lebih mahal. Karena udah berubah bentuk. Tadinya crude oil, minyak bumi masuk ke sini. Udah berubah bentuk. Jadi Aftur, jadi Pertamax Turbo, jadi Pertamax dan lain sebagainya. Bodoh. Nigeria ini bodoh banget ya. Untung lah Indonesia gak ikut-ikutan sama negara tolol Nigeria ini. Tapi ya untungnya ya ketololan Nigeria ini akhirnya berakhir ya guys. Jadi Nigeria ini akhirnya sadar bahwa mereka selama ini dikibulin sama BUMN-nya. Jadi siapapun presiden di Nigeria selalu dikibulin sama BUMN, ingat ya, badan usaha milik Nigeria, bukan Indonesia. Indonesia isinya manusia suci, tidak bersalah, penghuni surga semua. Tapi di Nigeria akhirnya ada presiden yang lahir, namanya Bola Tinubu, dia punya nyali, dia bilang yang namanya subsidi ini gak bener, ujung-ujungnya pasti disalahgunakan. Ujung-ujungnya juga pasti salah sasaran. Karena yang untung cuma mafia-mafia doang. So apa dia ambil nyali? Dia menyetop subsidi guys. Dan apa akibatnya ketika dia stop subsidi? Mafia minyak berontak. Dia bikin demonstrasi di mana-mana. Dia bikin kebakaran di mana. Dia bikin kerusuhan di mana-mana di Nigeria. Acak-acakan inflasi naik ke tingkat tertinggi di Nigeria. Tapi untungnya di sana juga ada banyak patriot lah. Jadi pahlawan-pahlawan pengusaha-pengusaha lokal yang bilang memang parah kalau kita impor terus mata uang kita bakal hancur. Ya nama mata uang mereka Naira. Naira bakal makin hancur nih kalau harus terus digadaikan untuk beli dolar. Dolarnya dipakai buat beli bensin. Bensin ya sampai Nigeria dibakar. Kan bodoh. Keluar duit triliunan terus dibakar duit itu. Dalam bentuk minyak itu. Jadi dia bilang apa? Kita harus berani punya nyali bangun kilang minyak. Akhirnya ada pengusaha namanya Dangote. Dia bilang harus berani bikin kilang minyak di sini, tapi nggak mau orang bikin kilang minyak di Nigeria. Kenapa? Hitung-hitungannya nggak masuk. Misalkan ada pengusaha, gua disuruh buka kilang minyak juga di Indonesia, gua nggak mau. Begitu keluar produk gua jadi lebih mahal dibandingkan produknya Pertamina. Pertamina disubsidi negara. Akibatnya swasta nggak mau buka penghilangan di sini. Iya dong, itu yang bilang juga sama Dangote. Dan akibatnya apa? Negara dipaksa impor terus dan government, pemerintah akan membayar lebih mahal dibandingkan yang seharusnya. Lu bisa lihat di video ini. So the government wants to get rid of subsidies. Will your refinery help with that? Well, the government, subsidy is a very sensitive issue. If, I believe the problem is not only the subsidy, it is problem that, once you are subsidizing something, then people will be bloating the numbers and government will end up paying what they are not supposed to be paying. But this refinery will bring quite a lot of issues out there. It will show the real consumption of Nigeria because, nobody can tell you. Some people say 60 million liters of gasoline per day. Some say no, it's less. But right now, if you look at it, by us producing, everything can be counted. So everything can be accounted for. Most of the trucks or ships that will come and load from us, we are going to actually, put a tracker on them to be sure they are going to take the oil within Nigeria. And that, I think, can help the government to save quite a lot of money. Dan ini betul yang dia bilang, begitupun di Indonesia. Kenapa nggak boleh ada kilang minyak di Indonesia? Lu tahu korupsi yang paling gampang ya? Lu kalau korupsi bangunan,
kayak di Hambalang tuh, atau proyek-proyek mega proyek tol, jembatan, kereta di Indonesia. Itu gampang diciduknya karena kelihatan barangnya. Lu bilang katanya mau bikin jembatan harga 200 miliar. Setelah dia lihat kok kayaknya cuma 70 M. Wah, lu korupsi nih 130 miliar, gampang ya? Gampang banget korupsi ditangkap, gampang banget dideteksi. Korupsi dalam bentuk infrastruktur. Tapi lu bayangin kalau korupsi dalam bentuk minyak. Tinggal ngaku-ngaku kita udah impor 1 juta liter. Ketika dilihat mana barangnya, udah habis pak. Udah dikirim pak ke Kalimantan, udah dikirim pak ke Papua. Cek ke Papua mana barangnya. Oh pak udah dipakai kan, udah dipakai jalan tuh, ada motor, ada mobil. Apa betul yang masuk ke sana betul-betul 1 juta liter ke Sulawesi? Gak ada yang tahu. Gampang gak dideteksi? Susah. Makanya paling nikmat korupsi itu korupsi minyak. Karena barangnya tinggal dibakar, habis, dipakai sama orang, habis kebakar. Tapi kalau korupsi jembatan, korupsi sekolah, korupsi jalan tol, gampang dideteksi guys. Korupsi BBM susah, karena barang buktinya terbakar, dipakai, habis, nikmat. Itu juga yang dibilang Madan Gote. Tapi beda kalau sana kilangnya ada di sini. Realitanya bisa kita cek. Betul nggak yang masuk ke kilang itu adalah crude oil 1 juta liter? Betul nggak yang keluar juga 1 juta liter? Tinggal dihitung ada berapa truk yang ngambil. Kapasitas 1 truk berapa? 1 tanker berapa? Dan nyampe di depo di sana, di pulau-pulau luar. Betul nggak di sana juga nyampe segitu? Dan kalau pengusaha truknya rugi, dia tinggal bilang, kayaknya gak pas deh, gue suruh dikirim 200 liter, nyampe sana kayaknya gak nyampe 200 liter. Gampang semuanya terukur. Tapi lu bayangin kalau bensinnya aja kita impor dari luar negeri. Apa betul yang masuk ke sini betul segitu? Dan belum lagi hilirnya, distribusinya. Apa betul yang pakai barang subsidi itu sebanyak itu di Indonesia? Gak ada yang tahu guys. Konyol memang, bertahun-tahun kita dibodohi nih sama badan usaha milik Nigeria nih. BUMN Nigeria ini memang keparat laknat guys. Untung gak kejadian di Indonesia. Cuman ya udahlah, itu udah jadi realita. Dan ya sekarang Nigeria udah punya nyali untuk menghilang sendiri. Minyaknya tidak mereka ekspor dan mereka bikin sendiri. Terlepas dari begitu banyak gangguan yang dilakukan oleh mafia minyak. Dan faktanya memang inflasi di Nigeria sejak program penghentian subsidi itu, inflasi itu tembus 30% guys dalam 1 tahun. Dan harga bensin naik 3-4 kali lipat. Ya akibatnya ya presiden yang saat ini menjabat yang punya program revolusioner berani melawan mafia minyak di Nigeria. Ya dia terancam digulingkan dan dicopot. Karena negara, rakyat merasa presiden ini gak becus. Itu juga karena ada program propaganda dari mafia-mafia minyak di sana. Kayak di Indonesia juga ada lah mafia minyak kita yang tinggal di Singapura itu. Jujur ya, memang ada sisi positif, ada sisi negatif dari subsidi. Gue sih orang yang anti dengan subsidi. Tapi kalau betul-betul kita hilangin total, berbahaya juga. Gue yakin Prabowo jatuh guys, langsung jatuh. Cuman lu harus pikir ya, kalau seandainya subsidi dihilangin, apa sih untungnya buat kita? Pertama, beban fiskal negara Indonesia itu bisa berkurang. Jadi sebelumnya ya Indonesia harus subsidi BBM itu ratusan triliun, bahkan sampai ribuan triliun. Kalau di total udah berapa tahun kita subsidi. Nah kalau ini dihapus, pemerintah Indonesia bisa mengalihkan dananya buat pembangunan infrastruktur, buat gaji guru, buat pendidikan, buat kesehatan yang lebih bagus lagi. Lalu yang kedua, Indonesia itu juga bisa membangkitkan investasi energi di dalam tanah air. Tanpa subsidi, harga BBM lebih market base. Akibatnya apa? Investor swasta lebih tertarik investasi minyak kilang domestik di Indonesia. Yang ketiga, ini bisa mengurangi penyelundupan. Kalau harga BBM disubsidi, akan banyak penyelundupan nih ke perusahaan-perusahaan swasta, ke negara-negara tetangga, ke perusahaan-perusahaan pertambangan, industri yang selama ini mencuri sebetulnya subsidi yang mereka tidak berhak untuk nikmati. Nah kalau subsidi hilang, penyelundup ini bakal berkurang karena mereka akibatnya harus beli barang dengan harga market. Nah yang terakhir, stabilitas anggaran negara Indonesia. Defisit APBN Indonesia bisa ditekan dan Indonesia bisa mendapat kredit rating yang lebih bagus dan mendapatkan akses pendanaan internasional. Karena lu bayangin kalau lu jadi pendana internasional, lu banker ya internasional, lu mau pinjemin ke Indonesia, duitnya dipakai buat apa? Buat hal yang produktif atau konsumtif? Halo IMF, gue mau pinjam duit dari lu, duitnya akan gue pakai bukan buat bikin pabrik ya. Jadi buat apa? Buat beli bensin. Lalu pikir, lu sebagai seorang banker, lu mau nggak pinjemin duit ke orang yang pakai untuk hal konsumtif, atau lebih pilih duitnya dipakai buat hal yang produktif? Nah itu sama aja mindsetnya. Ini pun sama dalam bernegara. Banker internasional JP Morgan, Goldman Sachs, World Bank akan lebih senang duitnya kalau dipinjemin ke Indonesia buat hal yang produktif lah. Udah pasti begitu. Jadi intinya memang dalam jangka pendek rakyat pasti menderita. Karena harga BBM subsidi dicabut langsung naik tinggi. Akibatnya inflasi juga naik tinggi. Dan akibatnya kalau inflasi naik tinggi daya beli jatuh. Kalau daya beli jatuh, protes di mana-mana guys. Tapi jangka panjangnya keuangan negara bisa jadi lebih sehat, lebih efisien. Dan makin banyak investor asing yang mau investasi energi dan kilang-kilang di Indonesia.
Dan akibatnya ya pasar BBM kita ujung-ujungnya bakal jadi lebih efisien lagi karena semua jadi market base. So yang paling benar apa ya buat di Indonesia ya? Udah paling benar sih memang kita harus bangun kilang minyak. Tapi kan pasti mafia minyak marah dong. Mereka gak bisa lagi tipu-tipu kita. Gak bisa lagi berkolusi dengan badan usaha milik Nigeria yang banyak di Indonesia ini. So apa yang harus kita lakukan ya supaya negara kita tidak menjadi budaknya Singapura, tidak jadi budaknya Timur Tengah, bisa independen nih, bisa swasembada energi dan tidak jadi budak subsidi. Aneh banget, duit negara habis hampir ribuan triliun cuma buat dibakar. Kan konyol. Gue sih lebih rela duit itu berubah loh. Jadi sekolah yang bagus, perpustakaan, jalan raya, iya gak sih? Kenapa duit kita habis cuma buat dibakar, memperkaya Raja Arab, memperkaya mafia Singapura? Kayak gak logis guys, sedih loh. Tapi kalau itu dicabut, gue juga gak setuju karena pasti Prabowo jatuh. Pertamina senang, pemerintah goyang, negara tidak stabil. Gue gak mau juga. Ujung-ujungnya yang menang ya mafia minyak lagi nih. Tapi kita juga harus sadar subsidi ini menghabisi darah kita, menghisap darah kita nih. Jadi apa? Gue punya 6 solusi nih buat pemerintah nih. Yang pertama memang subsidi harus dikurangin tapi bertahap. Ya mungkin setiap 6 bulan akan direvisi subsidi yang kita harus kasih. Lalu yang kedua harus wajib apa? Ada pendataan. Siapa sih yang berhak dapat subsidi ini sebenarnya? Karena gue lihat banyak orang pakai Mitsubishi Fortuner, pakai Toyota Pajero, pakai bensin subsidi. Jadi dia pakai solar subsidi itu guys. Kan kayak gimana nih, banyak yang salah sasaran loh. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya pendataan. Kenapa gak bisa? Ya disengaja biar gak bisa, biar salah sasaran terus subsidi kita. Biar menggelembung terus subsidi kita. Padahal salah sasaran. So kalau gitu apa? Harus ada pembatasan. Menurut gua kita mengurangi subsidi cara paling gampang apa? Pertama rubah. Namanya jangan Pertalite. Tapi ganti jadi si miskin. Pertamax ganti jadi si kaya. Ingat orang Indonesia ini gengsinya ini gak ketolongan guys. Kalau disuruh lihat antrian dia parkir di SPBU di selang tulisan si miskin, gue yakin orang gengsi. Orang Indonesia yang sebenarnya punya duit buat beli Pertamax gengsi. Tapi ganti Pertalite ganti jadi si miskin, Pertamax ganti si kaya namanya. Lu mainkan psikologis rakyat Indonesia yang gengsinya selangit, yang bahkan rela menggadaikan dirinya ikut pinjol demi ganti handphone baru. Tapi itu realitanya. Gue yakin ganti nama Pertalite menjadi si miskin pasti berkurang konsumsi Pertalite. Lalu apa lagi? Pembatasan. Pembatasannya apa? Kita batasin yang boleh beli barang-barang subsidi itu cuma nelayan, cuma petani karena dia butuh buat traktor, dieselnya, solarnya. Nelayan juga butuh buat mancing di laut. Lalu apa lagi? Ojol boleh pakai barang subsidi. Pengguna sepeda motor boleh pakai subsidi. Dan terakhir apa? Kendaraan umum. Ada bus, ada mikrolet, boleh. Tapi selain daripada itu, dilarang. Gue yakin subsidi kita pasti jauh lebih tepat sasaran. Nah ini kita harus berani nih melakukan pembatasan di sini. By the way, kenapa orientasi gue paling utama kendaraan roda 2 ya, ojol itu boleh. Karena banyak loh orang-orang itu main jual beli barang subsidi ya, khususnya ya pengusaha-pengusaha kecil yang brengsek. Dia itu beli Toyota Kijang, diganti tangkinya. Tadinya mungkin cuma kapasitas 50 liter, tapi dia cabut kursi belakang, diperbesar tangkinya jadi 500 liter. Terus dia isi di situ. Gue yakin banyak tuh Panther lah, Kijang lah yang dimodifikasi supaya beli barang-barang subsidi. Abis itu apa? Dia jual eceran dengan harga yang lebih mahal. Atau dijual ke pabrik dengan harga ke industri. Lebih mahal dia untung. Tapi lu bayangin kalau pencuri-pencuri itu harus ngeteng pakai motor Honda Beat. Capek guys mau ngejar 200 liter tuh harus bolak-balik berapa ratus kali ke pom bensin. Kan jadi ngerjain mereka. Dan pasti jadi kelihatan. Kok tiba-tiba antrian motor bertambah 10 kali lipat. Berarti di situ ada mafianya kan. Anyway, menurut gue ini strategi yang memang harus kita lakukan. Kalau memang kita tidak punya skill untuk melakukan pendataan, siapa yang miskin, siapa yang butuh subsidi, udah lakukan yang gue bilang. Ubah Pertalite menjadi si miskin. Yakin gue orang Indonesia gengsinya selangit, malu mereka ngantri di pom bensin si miskin. Dan tadi yang boleh belanja cuman kendaraan roda 2, ojol, kendaraan umum, plat kuning, nelayan buat perahunya, dan petani untuk traktornya. Lu setuju gak kalau kita ini lakukan pasti Indonesia jadi lebih baik, kita jadi punya ruang gerak supaya subsidi itu gak ngucur terus ke tempat yang salah. Ya dan yang terakhir ya, yang paling penting itu juga harus ada guys, pembangunan transportasi umum yang lebih murah dan mudah dan terjangkau buat semua orang. Karena ya di Indonesia transportasi umum ini sangat-sangat gak layak dan gak nyaman kecuali lu tinggal di Jakarta. Tapi lu keluar dikit dari Jakarta, misalkan lu pergi ke Sukabumi, kagak nyaman guys. Atau lu pergi keluar dikit lah ke Jogja, gak nyaman transportasi umum di Indonesia di luar Jakarta ini. Gak ada yang nyaman. Kita gak usah ngomong Lampung atau Palembang dengan LRT-nya yang pakai cuma hantu belau juga. Enggak.
Kita ngomong transportasi umum memang harus tersedia dengan mudah, murah, dan terjangkau. Karena gue yakin itu juga pasti mengurangi loh subsidi kita. Jadi dibanding kita mensubsidi bensin salah sasaran, lebih baik kita subsidi angkutan umum. Kita berdayakanlah pengusaha-pengusaha yang mau menyediakan angkot-angkot berkualitas, AC, nyaman, bersih. Subsidi mereka jauh lebih masuk akal dibanding kita subsidi mafia-mafia Singapura itu yang ujung-ujungnya cuma memperkaya badan usaha milik Nigeria dan pejabat-pejabatnya yang gak ada otak itu. Iya gak sih? Dan yang paling penting ya, supaya rakyat juga gak gumuh, rakyat juga gak bergejolak, komunikasi publiknya harus diperbaiki nih. Jadi harus lebih transparan. Sebetulnya setelah kita lakukan subsidi ini, rakyat harus dikasih tahu, negara bisa menghemat 200 triliun nih. Nah 200 triliunnya kemana? Apakah membangun jalan di desa? Apakah membangun rumah sakit? Apakah membangun sekolah? Apakah buat beli buku pelajaran yang berkualitas? Apakah buat meningkatkan gaji tenaga-tenaga guru pengajar kita? Bikin lebih transparan lah komunikasi publiknya. Kalau perlu lu bayar influencer, bukan buat tipu-tipu, enggak. Buat mensosialisasikan program-program subsidi kita yang berkurang itu ternyata berubah ke hal-hal yang lebih bermanfaat dan berdampak ya bagi orang banyak. Sekali lagi gue gak setuju loh. Kita impor habis duit ratusan triliun nih setiap tahun. Beli barang dari Singapura sama Timur Tengah. Sampai Indonesia diapain? Dibakar guys. Kilang Pertamina Dumai terbakar pada Rabu malam dan sempat menimbulkan ledakan besar hingga mengakibatkan warga di sekitar kawasan operasional kilang panik. Gak rela gue. Makanya gue sangat mendukung ya. Kalau Indonesia, pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya, tolong lu extend tuh program subsidi mobil listrik. Isi petisinya Benix di sini supaya subsidi mobil listrik itu diperpanjang di Indonesia. Supaya makin banyak orang yang pakai mobil listrik. Kalau makin banyak orang yang pakai mobil listrik, ingat pasti negara hemat bensin. Karena mobil listrik jalan pakai tenaga listrik, bukan pakai bensin. Listriknya dari mana? Batu bara. Batu bara emangnya mana? Made in Indonesia. Jadi kita tidak menggandaikan rupiah. Kita tidak menghancurkan rupiah, memperkaya dolar. Enggak, kita memperkaya bangsa sendiri. Orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan tambang di luar Pulau Jawa. Makanya teman-teman buru-buru lah tanda tangan nih petisi kita supaya negara mau memperpanjang subsidi mobil listrik. At least sampai ada 1 juta dulu lah populasi mobil listrik di Indonesia. Baru kita hilangin subsidi ini. Negara wajib menurut gua. Ini urgent nih kalau negara mau menghemat subsidi. Kita udah bikin perhitungannya kok. Negara untung. Begitu ada 1 juta mobil listrik di Indonesia, negara bisa hemat duit triliunan loh. So teman-teman tunggu apa lagi yuk. Buruan ganti mobil lu. Ganti motor lu. Tadinya pakai bensin, memperkaya mafia Singapura, memperkaya raja-raja Arab yang hobinya membunuh rakyat Palestina. Ngapain? Mendingan duitnya lu pakai untuk memperkaya bangsa sendiri. Karena kalau lu pakai mobil listrik, karena kalau lu pakai kendaraan listrik, lu memperkaya pengusaha dalam negeri, memperkaya karyawan-karyawan yang kerja di tambang-tambang batu bara dalam negeri, penggali tambang yang ada di dalam negeri. So tunggu apa lagi guys? Karena kalau kita udah dapat 10.000 tanda tangan petisi ini, gue bakal kasih petisi ini langsung ke mukanya Purbaya. Bro, lu bantuin dong. Supaya makin banyak orang yang pakai kendaraan listrik di Indonesia, supaya makin sedikit subsidi BBM Indonesia, supaya makin banyak ya pengusaha Indonesia yang kaya raya, supaya kita bisa swasembada energi di Indonesia ini. Jangan mau jadi budaknya Singapura. So kesimpulannya guys, lu setuju gak sih kalau Indonesia itu lakukan yang sama dengan Nigeria? Kurangin subsidi BBM, berantas mafia BBM, dan yang paling penting punya nyali dong, bikin kilang di negara sendiri. Badan usaha milik Nigeria aja berhasil direformasi nih sampai mereka akhirnya bisa bangun kilang sendiri. Kok Indonesia gak bisa? Bayangin ya, Nigeria bertahun-tahun dikadalin, punya minyak 1,5 juta barel per hari malah diekspor ke luar negeri. Abis itu dia impor, bodoh banget. Kilang di dalam negeri dibakar terus setiap hari di Nigeria. Udahlah, masa-masa jahiliyah itu lu akhirilah. Gila lu, negara ini mau sampai kapan kayak begini bodohnya? Atau lu lebih setuju uang kita biarin aja lah buat disubsidi, biar tambah kaya mafia-mafia minyak itu? Setuju lu begitu? Duit pajak lu dipakai buat dibakar setiap hari. Lu lebih setuju begitu? Dan menurut lu Prabowo gimana ya? Punya nyali gak ya buat ngurangin subsidi? Dan secara strategik tentunya. Jangan sampai dia dikudeta juga. Karena kebahaya, negara kita banyak nih yang mau hancurin negara kita nih. Dari asing maupun dalam negeri. Dan menurut gue kondisinya berbahaya sih. Karena Purbaya juga udah bilang nih, dia itu kena kibul sama bawahannya. Kena kibul kemarin sama Bank Himbara. Bahkan sampai dikeluarin berita hoax. Bunga 4% deposito dolar Bank Himbara itu katanya disuruh Purbaya. Padahal enggak. Gila gak lu? Pertarungan antar mafia di negeri ini gila banget. Dan satu lagi guys, lu setuju gak sih dengan metode Benix ya buat ngurangin subsidi BBM secara bertahap? Dan lu ada ide lain lagi gak sih supaya Indonesia gak jadi budak subsidi terus-terusan?
segera sharing ya pendapat kalian di bawah ini seperti apa ya cara mengurangi subsidi tanpa terjadi kerusuhan. Karena memang udah parah nih subsidi BBM di negara ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Ditunggu komentar kalian sekarang juga. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.